Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Lulu Maslika dari UPT SD Negeri Kesamben 2, CGP Angkatan 11, Kabupaten Blitar, tahun 2020. Pembahasan terkait koneksi antar materi modul 2.2 tentang kompetensi emosional dan sosial dengan modul-modul yang sebelumnya. Pertanyaan pemantik ke-1, apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosi? Yang pertama, terkait perubahan pengetahuan. Pemimpin pembelajaran akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang 5 komponen KSE. 1. Kesadaran diri. 2. Manajemen diri. 3. Kesadaran sosial. 4. Keterampilan berelasi. Dan yang terakhir, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. 5 komponen KSE ini sangatlah penting dalam pendidikan yang berorientasi pada anak. Mengenal perkembangan sosial emosional, mereka akan memahami bagaimana emosi dan sosial siswa berkembang seiring usia dan bagaimana mendukung setiap tahap perkembangannya. Menerapkan pendekatan berbasis KSE, mereka akan mengetahui berbagai strategi dan pendekatan pembelajaran yang dapat mengintegrasikan KSE ke dalam kurikulum. Perubahan keterampilan yang akan dialami diantaranya, sebagai pendidik akan memfasilitasi pembelajaran sosial emosional, menciptakan lingkungan belajar yang aman dan kondusif. Mengelola kelas akan menjadi lebih efektif, mengelola emosi siswa, konflik, dan menciptakan suasana yang positif. Membangun hubungan yang menjadi lebih positif dengan siswa, rekan sejawat, dan orang tua. Mengukur dan mengevaluasi sehingga pendidik mampu mengukur dan mengevaluasi perkembangan KSE siswa. Perubahan sikap terkait empati, memperkuat empati terhadap perasaan dan kebutuhan siswa, memberikan dukungan yang lebih efektif. Lalu akan dapat menghadapi tantangan dan perbedaan individu siswa, mampu melakukan refleksi diri untuk terus meningkatkan praktek pembelajaran mereka, dan mampu bekerja sama ataupun berkolaborasi dengan rekan sejawat yang melibatkan siswa. Kesimpulan, setelah mempelajari PSE ataupun KSE, seorang pemimpin pembelajaran akan menjadi lebih kompeten dalam menciptakan lingkungan belajar yang positif dan mendukung perkembangan holistik siswa. Mereka akan memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk membantu siswa mengembangkan KSE yang kuat, yang pada akhirnya akan berdampak positif pada prestasi akademik, hubungan sosial, dan kesejahteraan mereka. Berikut kaitan modul 2.2 dengan modul sebelumnya. Modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3, modul 1.4, dan modul 1.2. Kaitan modul 1.2 dengan modul 1.1 tentang filosofi KHD. Salah satu konsep penting dari filosofi KHD adalah tujuan pendidikan menuntun segala kodrat yang ada pada anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Pendidikan yang berpusat kepada anak sejalan dengan KSE, menempatkan anak sebagai pusat pendidikan subjek utama untuk mengembangkan seluruh aspek pada diri anak. KSE mendorong agar tujuan dari pendidikan tersebut bisa terwujud. Selanjutnya, kaitan modul 2.2 dengan modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Nilai dan peran guru penggerak sangat penting dalam pendidikan KSE. Begitu juga sebaliknya, KSE sangat sejalan dengan nilai-nilai dan peran guru penggerak. Nilai-nilai dan peran guru penggerak sangat penting dalam pengembangan KSE murid
Dengan menjadi model fasilitator, maka guru penggerak dapat membantu murid mengembangkan KSE yang dibutuhkan untuk sukses di masa. Kaitan modul 2.2 dengan visi guru penggerak. KSE sangat sejalan dengan visi guru penggerak. KSE membantu terwujudnya visi dari guru penggerak sehingga mempermudah tercapai. Kedua ini juga sangat sejalan serta saling berhubungan dan terikat demi terwujudnya KSE maupun visi itu sendiri. Beberapa pertanyaan yang perlu dijawab ada 4. Pertanyaan 1 dan 2. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa sehingga setelah mempelajarinya, bahwa KSE tidak begitu penting dalam pembelajaran, tidak bisa diintegrasikan dengan pembelajaran. Ini adalah pemikiran saya sebelumnya. Namun, setelah mempelajarinya, modul ini ternyata KSE sangat penting dan sangat bisa diintegrasikan dan juga mendukung dari tujuan dari pendidikan itu sendiri. Maka KSE ini sangat penting dalam pendidikan. Pertanyaan ketiga berkaitan dengan kebutuhan belajar di lingkungan yang aman. 3 hal mendasar yang penting yang saya pelajari adalah 1. Pentingnya kesadaran diri dan manajemen diri dalam mengelola emosi dan stres sehingga bisa menciptakan lingkungan aman dan nyaman. 2. Pentingnya kesadaran diri dan keterampilan relasi dalam menjalin hubungan dengan sesama serta memahami kondisi sosial dengan baik. 3. Mengambil keputusan yang bertanggung jawab demi terciptanya lingkungan yang aman dan kondusif. Itu adalah 3 hal yang saya pelajari dalam pembelajaran modul ini. Perubahan atau rencana yang ingin saya terapkan di kelas ataupun di sekolah. Pertama, bagi murid-murid, dan yang kedua, bagi rekan sejawat. Bagi murid-murid, saya berencana mengintegrasikan KSE dalam keseharian dan budaya positif di dalam kelas maupun di luar kelas melalui pembiasaan yang rutin dalam pembelajaran, mengintegrasikan dalam pembelajaran mapel dengan penggunaan pembelajaran berdiferensiasi, membuat lingkungan yang nyaman, aman, dan kondusif di dalam kelas sehingga KSE bisa terimplementasi dengan baik. 2. Bagi rekan sejawat, saya akan berbagi terkait KSE, berdiskusi, membuat komunitas, dan saling melakukan evaluasi bersama, membuat program bersama terkait KSE di kelas masing-masing, dan melakukan kolaborasi dengan baik. Sekian berbagi saya hari ini. Jika ada yang salah, saya mohon maaf. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.